Oke, dalam sesi ini kita akan melihat beberapa proses pelayanan lagi, beberapa praktik yang sebenarnya ingin kita gunakan untuk mengidentifikasi virus, membawa orang ke hadirat Tuhan, dan membiarkan Dia yang menyembuhkan mereka. Saya ingin sedikit mengubah penekanan dari salah satu sesi sebelumnya. Saya mengatakan, jika kamu ingin Tuhan menyembuhkanmu, bagikan dan terbukalah di hadapan sesama manusia. Jika kamu ingin Tuhan mengampunimu, cukup bagikan langsung kepada Tuhan. Dan, seseorang yang mendengarkan saat saya merekam ini berkata, kamu tahu, kamu mungkin memberi kesan bahwa Tuhan tidak bisa menyembuhkan kecuali kamu datang kepada manusia. Dan saya tidak mengatakan itu. Saya tidak mengatakan satu-satunya cara kamu bisa disembuhkan adalah dengan mengaku di hadapan manusia. Saya hanya mengatakan bahwa itu adalah prinsip yang sangat kuat bahwa ketika kamu membuka hatimu di hadapan manusia, kamu menurunkan pertahananmu sendiri. Kamu menurunkan mekanisme pertahanan dirimu sendiri. Kamu meruntuhkan cangkang yang sebenarnya telah menghalangi kasih Tuhan yang bahkan tidak kamu sadari ada di sana. Dan, itulah sebabnya hal ini berhasil. Itulah mengapa hal ini sangat kuat. Ketika kamu membuka hati dan berbagi serta menjadi rentan di depan orang lain, itu membuka jalan bagi Tuhan untuk masuk ke dalam hatimu dengan kasih-Nya, menyentuh virusnya, menghilangkannya, dan menggantinya dengan kebenaran. Oke. Saya harap itu, bisa memperjelas apa yang kita bicarakan tentang membuka hati. Di hadapan sesama dan membiarkan kesembuhan datang. Dibandingkan dengan hanya memendam semuanya di dalam dan meminta Tuhan untuk menyembuhkan. Saya menemukan. Satu hal lagi, banyak sekali orang yang merasa sangat frustrasi. Karena mereka merasa tidak sembuh. Saya tidak tahu apakah kamu pernah mengalami hal ini. Saya sendiri pernah, di mana kamu merasa frustrasi dan sedang berjuang di suatu area tertentu. Lalu kamu mendengar kesaksian seseorang yang disembuhkan persis di area yang sama dengan yang kamu doakan kepada Tuhan. Dan bukankah ada perasaan ketidakadilan di situ? Seperti, Tuhan, Engkau menyembuhkan dia, tapi Engkau tidak menyembuhkan aku. Kenapa? Apakah Engkau lebih mengasihi dia daripada aku? Seringkali yang terjadi adalah kamu punya tembok kesombongan yang tidak kamu sadari. Kamu sedang melindungi dirimu sendiri. Dan Tuhan, Dia mengirimkan kesembuhannya, tapi itu hanya membentur cangkangmu. Analogi yang Tuhan berikan kepada saya, beberapa tahun lalu untuk menggambarkan hal itu adalah seperti kabel aki pada mobil. Kamu tahu kalau kamu melihat aki mobilmu, ada dua kutub kecil, kan, yang menonjol keluar dari aki seperti ini? Ada cincin kabel yang diletakkan di atas terminal positif yang terhubung ke starter. Nah, misalkan musuh. Ada musuh yang membencimu dan ingin memastikan mobilmu tidak pernah menyala. Dia tidak bisa menghentikan daya yang keluar dari aki. Dalam analogi ini, Tuhan adalah akinya, daya keluar dari aki, dan daya keluar dari Tuhan. Iblis tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan kuasa Tuhan sampai kepadamu. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia mengerosi bagian dalam cincin kabel dengan segala macam korosi. Jadi sekarang ada korosi di sini. Cincin aki, cincin kabel dipasang di atas terminal. Ada banyak daya yang keluar dari aki, tapi semuanya terisolasi karena korosi di bagian dalam cincin kabel. Sekarang, saat kamu memutar kunci atau menekan tombol di mobilmu untuk menyalakannya dan tidak terjadi apa-apa, apa yang kebanyakan orang simpulkan? Kesimpulan kebanyakan orang adalah akinya mati. Tidak ada daya di dalam aki. Dengan kata lain, Tuhan tidak menyembuhkan saya. Tuhan tidak mau menyembuhkan saya. Tuhan tidak mengirimkan kuasa-Nya untuk menyembuhkan saya. Itu tidak benar. Tuhan selalu berusaha untuk mengalirkan kasih-Nya kepadamu, mengalirkan kuasa-Nya kepadamu, memberikan hidup-Nya kepadamu, membawa kesembuhan untukmu. Kamulah yang menghalanginya. Kamulah yang menolaknya. Ada korosi di bagian dalam cincin kabelmu yang tidak kamu sadari. Apa itu korosi? Kesombongan. Membela diri sendiri. Membangun tembok sendiri untuk menahan luka dari orang lain. Itulah korosinya. Jadi, apa yang terjadi ketika kamu masuk ke kelompok kecil dan mengambil risiko besar untuk membuka hati dan menjadi rentan di hadapan orang lain? Yang kamu lakukan adalah menghilangkan korosi di bagian dalam cincin kabel itu. Dan untuk pertama kalinya bagi banyak orang, kuasa, kasih, dan kehidupan yang selama ini Tuhan kirimkan akhirnya cincin kabelmu benar-benar bersentuhan dengan terminal baterai,
Dan untuk pertama kalinya kamu merasakan kuasa itu, dan kesembuhan pun datang kepadamu. Kita melihat hal ini terjadi berulang kali di seminar-seminar di seluruh dunia. Kamu akan melihatnya juga dalam waktu pelayananmu, di mana orang-orang yang selama ini frustrasi dan terus-menerus berjuang, mereka datang dan membuka hati mereka di kelompok kecil. Lalu tiba-tiba, boom, mereka terhubung dengan kuasa Tuhan, kehidupan dari Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit dan hidup mereka pun berubah. Dan, ya, itulah tugas kita sebagai fasilitator, yaitu membawa orang-orang masuk ke dalam hadirat Tuhan, membantu membersihkan karat di sekitar kabel baterai mereka supaya mereka bisa terhubung dengan kuasa. Mereka bisa terhubung dengan kehidupan dari Tuhan yang selama ini Tuhan coba berikan kepada mereka. Jadi itulah tugas kita sebagai fasilitator. Oke. Saya ingin membahas beberapa alat khusus yang kita gunakan atau semacam, alur pelayanan, sebuah proses yang secara konsisten kita gunakan dalam melayani orang-orang. Izinkan saya mengatakan ini. Ini bukan sebuah rumus. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu ikuti begitu saja. Tapi kita akan sering menemukan bahwa kita secara konsisten menggunakan jenis-jenis proses seperti ini, di dalam kelompok pelayanan. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, ada 3 pihak yang perlu dijalin hubungan oleh peserta. Jadi kita sedang membicarakan fakta bahwa ada virus di kedalaman hati yang muncul ketika seseorang masih kecil. Biasanya, kebohongan datang dengan 3 cara. Pelakunya sendiri berbuat dosa, atau ada orang lain yang berbuat dosa terhadapnya, atau sekadar keadaan, peristiwa traumatis, dan musuh menggunakannya untuk menyebarkan kebohongan. Salah satu dari 3 hal itu. Jadi, kita akan membimbing peserta untuk berhubungan dengan 3 pihak tersebut. Dia harus berhubungan dengan pelaku atau seseorang yang telah melukainya dan menyakitinya. Itu adalah orang lain. Dia juga harus berhubungan dengan Tuhan. Dan dia harus berhubungan dengan dirinya sendiri. Sekarang, saya hanya menggunakan kata dia supaya saya tidak perlu mengatakan dia laki-laki atau perempuan atau mereka atau apapun. Tapi ketika saya bilang dia, maksud saya siapa saja. Dia laki-laki atau perempuan, siapapun pesertanya. Oke? Orang ini harus berhubungan dengan dirinya sendiri, dengan orang yang telah melukainya, dan dengan Tuhan. 3 hal ini. Sekarang, hal lain yang ingin saya ingatkan, proses ini, mengasumsikan bahwa hati sudah tersentuh secara emosional. Oke. Jadi kunci pertama adalah kita ingin memicu emosi itu. Bagaimana caranya? Cara pertama emosi itu dipicu adalah melalui pengajaran. Waktu pengajaran di video memang dirancang untuk sengaja memicu emosi. Memang tidak akan memicu emosi semua orang, tapi akan memicu emosi beberapa orang. Jadi saat kamu masuk ke kelompok kecilmu sebagai fasilitator, akan ada beberapa orang dan kamu bisa melihat Roh Kudus bekerja dengan kuat atas mereka. Mereka wajahnya memerah, gemetar, menangis, berusaha menahan air mata. Kamu bisa melihat emosinya sangat jelas di permukaan dan orang itu sudah siap untuk dilayani. Jadi kita ingin menemukan orang itu. Sekarang, kalau tidak ada yang tergerak, kita mungkin perlu mulai melayani seseorang untuk membangkitkan mereka. Bagaimana cara membangkitkan emosi itu? Izinkan saya memberikan beberapa cara sederhana yang sering saya lakukan atau sering saya gunakan. Saya cukup bertanya kepada orang, bolehkah saya mendoakanmu? Dan inilah hal yang paling luar biasa. Ketika orang berkata ya, tahukah kamu, seringkali, apa doa saya? Saya hanya berdoa seperti ini. Tuhan, aku mohon engkau sentuh hatinya. Maukah engkau mulai menyentuh hati gadis kecil di dalam dirinya, yang sepanjang hidupnya hanya ingin dicintai? Bukan karena apa yang bisa dia lakukan, tapi karena siapa dirinya. Tuhan, sentuhlah hati gadis kecil itu. Itu saja yang saya doakan. Dan saya duduk di situ dan menunggu. Kamu tahu apa? Saya bisa merasakan urapan Tuhan. Hadirat Tuhan datang dan semakin bertambah atas orang itu. Selanjutnya, air mata mulai mengalir di mata mereka. Kenapa? Karena hati mereka sedang diserbu oleh kasih. Mereka merasakan dicintai. Mereka merasakan hadirat Tuhan. Itu adalah teknik yang sangat sederhana, hanya dengan berdoa.
Tuhan, maukah engkau menyentuh hati anak MU? Maukah engkau menyentuh hati putra atau putri MU? Saat kamu perhatikan aku menggunakan suara yang lembut. Aku menggunakan kontak mata. Seringkali, tahukah kamu bahwa hanya dengan menatap mata seseorang dengan dalam, kasih Tuhan bisa mengalir melalui matamu sebagai manusia dan mulai menyentuh orang lain? Jadi, harapkanlah jubah dan urapan yang ada padamu untuk berfungsi. Harapkan Tuhan memakai kamu dengan kuasa untuk menyentuh hati orang-orang di kelompokmu. Dan mereka akan mulai merasakan emosi. Lalu, prosesnya sangat sederhana. Aku hanya bertanya pada mereka, apa yang kamu rasakan? Ya, aku merasakan ini atau itu. Apa yang sedang Tuhan sentuh di hatimu? Ya, itu kemarahan. Ya, itu nafsu. Ya, itu ketakutan, itu depresi, apapun itu. Pertanyaanmu berikutnya sangat sederhana. Bapa, maukah engkau tunjukkan padanya di mana depresi ini pertama kali dimulai? Di mana rasa duka dan kehilangan yang begitu dalam ini mulai muncul dalam hidupnya? Kamu hanya meminta Tuhan untuk menyatakan. Dan sekarang Tuhan sedang masuk lebih dalam ke hati, membuka hati. Mereka mungkin akan sampai pada sebuah pengalaman di masa lalu. Itulah apinya. Oke, api itu adalah apa yang terjadi. Bisa jadi satu pengalaman, bisa juga beberapa pengalaman. Dan kemudian yang akan kamu lakukan hanyalah mengundang Tuhan untuk melayani. Tuhan, engkau ada di sana hari itu. Engkau melihat apa yang terjadi. Engkau ada di sana selama seluruh musim hidup itu. Engkau melihat apa yang terjadi. Apa yang ingin engkau katakan? Apa kebenarannya? Sekarang, ini bukanlah sebuah rumus. Ini seperti memancing. Ingat, kamu sedang memancing. Kapan kamu menangkap ikan? Kamu menangkap ikan ketika emosi mulai terusik. Orang itu ada di dalam hatinya, bukan di pikirannya. Kalau kamu bertanya, jadi, kapan ini pertama kali mulai? Dan mereka hanya menceritakan pengalaman dari ingatan mereka. Sepertinya ini mulai ketika kejadian ini dan itu terjadi, sama sekali tidak ada emosi di situ. Kamu hanya berada di dalam pikiran orang itu. Kamu perlu memasang umpan lagi di kailmu dan kembali memancing. Kamu tidak akan bisa menyelesaikan proses selanjutnya yang akan kita jelaskan karena orang itu masih berada di pikirannya saja. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah, seluruh proses yang akan saya bahas ini mengasumsikan bahwa kamu sudah punya ikan. Karena, apa yang akan saya jelaskan kepadamu lewat analogi memancing ini adalah bagaimana cara menarik ikan. Bagaimana melepaskan ikan dari kail, bagaimana menaruh ikan ke dalam ember atau kemanapun kamu akan menyimpan ikan itu. Kalau tidak ada ikan di sana, kamu tidak perlu melakukan proses selanjutnya karena kamu hanya berada di dalam pikiran orang itu. Itu tidak akan mengubah hidup mereka. Kamu akan melakukan salah satu dari dua hal. Kamu akan memasang umpan lagi di kailmu, kembali memancing lagi, sampai kamu melihat emosi itu mulai muncul. Atau kamu akan menyimpulkan seperti di Yohanes pasal 5 ayat 19, aku hanya melakukan apa yang aku lihat Bapa lakukan. Saat ini Bapa tidak melakukan apa-apa dengan orang ini, jadi mari kita akhiri saja dan katakan, saya percaya itu saja yang Tuhan ingin kita doakan untukmu sekarang. Pergilah ke orang lain yang sudah terlihat tersentuh, karena kamu akan mengelola kelompokmu sesuai dengan Yohanes 5 ayat 19, aku hanya melakukan apa yang aku lihat Bapa lakukan. Jadi, di mana Bapa sedang bekerja, kita tidak akan terus menggali dan memaksa di tempat yang memang tidak ada apa-apa, hanya demi mencoba membuat sesuatu terjadi. Kalau memang tidak ada yang terjadi, mari kita pindah ke orang lain di mana memang ada sesuatu yang sedang terjadi. Kita punya 5 kelompok pelayanan di setiap seminar, jadi kita tidak harus melayani setiap orang di setiap kelompok. Kalau memang tidak ada apa-apa untuk orang ini sekarang, mari kita pindah dan cari orang lain di mana Tuhan benar-benar sedang bekerja. Oke, itu sangat penting untuk dipahami. Jadi kita akan berurusan dengan 3 pihak, Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Pada dasarnya, itulah 3 pihak tersebut. Jadi saya akan, membagikan kepada kalian langsung dari catatan. Seringkali ketika kalian masuk ke dalam kelompok, orang-orang akan, mereka akan ingin tetap mempertahankan tembok pertahanan mereka. Mereka akan ingin bersembunyi di balik topeng dan tembok mereka.
Cara utama orang melakukan itu adalah dengan berbicara. Mereka ingin mendiskusikan pengajaran. Mereka ingin berbagi tentang pengalaman ini, pengalaman itu. Bagaimana caranya kamu menghentikan itu sebagai fasilitator dan berpindah dari ranah pikiran ke ranah hati? Kamu gunakan dua kata sederhana. Mari berdoa. Itu bersifat universal. Ketika kamu bilang, mari berdoa, orang-orang langsung berhenti bicara. Mereka melakukan tiga hal. Mereka akan menutup mata. Mereka akan, menundukkan kepala, dan mereka akan meletakkan tangan di pangkuan lalu membungkuk ke depan. Jadi kamu bilang, mari berdoa, dan semua orang di seluruh dunia melakukan hal ini. Lalu mereka berhenti bicara. Oke, sekarang kamu bisa masuk ke ranah hati. Baiklah, kamu akan mengidentifikasi seseorang yang sedang disentuh oleh Roh Kudus, dan inilah pertanyaan pertamamu. Kamu cukup tanya mereka, apa yang Tuhan sampaikan kepadamu? Atau pikiran apa yang ada di benakmu? Apa yang sedang terjadi? Mereka pasti sedang mengalami sesuatu. Dan kamu akan berurusan dengan tiga hal ini. Dengan Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Jadi prinsip yang pertama, mintalah Roh Kudus untuk menyingkapkan hal-hal yang ingin dia tangani dalam diri orang itu, dan dia akan melakukannya. Saya selalu mendorong para fasilitator, sebelum kamu datang ke kelompokmu, doakan dulu agar ada bel cow. Berdoalah supaya ada satu orang yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk terbuka, dan mereka akan memulai. Ketika mereka mulai terbuka, itu akan memicu orang lain di kelompokmu untuk ikut terbuka. Tanyakan pada orang itu. Jadi misalnya ada seseorang yang kamu lihat Roh Kudus sedang bekerja atas dirinya, ada sesuatu yang sedang terjadi. Kamu tanya, misalnya dia seorang pria. Kamu tanya, apa yang Tuhan sedang lakukan dalam dirimu? Apa yang Tuhan tunjukkan kepadamu? Biasanya mereka akan membagikan sebuah pengalaman. Nah, ini ada masalah lagi. Seringkali mereka akan mencoba membawanya kembali ke ranah intelektual. Kadang-kadang orang akan duduk di situ, dan mereka ingin menceritakan kisah selama 20 menit tentang apa yang terjadi. Kamu tahu, waktu aku berumur 3 tahun, ayah dan ibuku bercerai, lalu ayahku meninggalkan rumah, dan ini terjadi, dan itu terjadi. Mereka akan terus bercerita tanpa henti. Mereka akan mengembalikan semuanya ke ranah intelektual. Bagaimana caranya? Itu tidak akan membantu. Kamu tidak perlu tahu 100 detail tentang apa yang terjadi. Kamu ingin kembali ke ranah hati. Bagaimana caranya? Dua kata, mari berdoa. Kamu tahu, bisakah kita langsung berdoa sekarang? Dan orang itu akan berhenti lagi. Dan mereka akan membuka. Mereka akan kembali. Kamu tahu, mereka akan menutup mata. Lalu kamu berkata, Tuhan, maukah engkau menyentuh hati anak kecil itu saat ayahnya pergi? Sekarang, ini adalah teknik yang sering saya gunakan, yaitu meminta orang tersebut untuk mengungkapkan bagaimana perasaan mereka. Saya akan bertanya padanya, misalnya ini seorang pria, kamu tahu, saat ayahmu pergi hari itu, bagaimana perasaanmu? Maksudku, apakah kamu masih ingat pengalamannya? Iya. Kamu ada di sana, kamu ingat? Iya, aku bisa melihatnya. Aku ingat. Bagaimana perasaanmu hari itu? Kenapa saya meminta mereka untuk menceritakan bagaimana perasaan mereka? Karena seringkali, itu adalah pintu masuk ke dalam hati. Itu adalah pintu masuk ke ranah emosional. Mereka akan berkata, waktu ayah saya pergi, dan mungkin awalnya mereka masih di ranah pikiran. Saya merasa ditinggalkan dan sendirian. Lalu mereka akan mulai menangis. Mereka akan masuk ke ranah emosional, dan sekarang kamu akan berada di ranah hati, di mana kamu bisa mengakses virusnya. Kalau mereka terus berada di ranah intelektual, dan mereka bilang, ya, kamu tahu, dia pergi, dan saya merasa sendirian, dan saya bertanya-tanya di mana ayah saya. BL, maka kamu belum sampai di sana. Kamu harus mencoba lagi, karena kamu perlu berada di ranah emosional untuk bisa mengidentifikasi virusnya. Itu tidak akan terjadi di dalam pikiran. Jadi, mintalah orang tersebut untuk mengungkapkan perasaannya tentang apa yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Seringkali, hal itu seperti mengiris luka dan mengeluarkan nanah yang terinfeksi. Semua emosi pun mengalir keluar. Beberapa hal yang menghalangi orang untuk membagikan perasaannya, kadang-kadang adalah kebohongan religius yang mengatakan, saya tidak boleh menangis. Saya tidak boleh marah kepada Tuhan.
Bagaimana jika mereka marah kepada Tuhan? Bagaimana jika mereka marah kepada ayah mereka? Tapi mereka punya kebohongan yang mengatakan, saya tidak boleh mengekspresikan emosi. Jika saya mengekspresikan emosi, Tuhan akan menolak saya. Tuhan akan melemparkan petir kepada saya. Karena begitulah ayah saya memperlakukan saya. Jika saya pernah mengekspresikan emosi, saya dianggap lemah, saya diejek dan dipermalukan. Jadi ada kebohongan yang sangat kuat di situ. Inilah yang saya lakukan terhadap hal itu. Cukup katakan kepada orang itu, maukah kamu bertanya kepada Bapa? Apakah boleh kamu membagikan perasaanmu? Dan ketika mereka menanyakan itu kepada Tuhan, biasanya dia akan menjawab dengan sangat jelas dan langsung. Ya, dan kamu bisa melewati kebohongan itu. Lalu mereka akan mulai terbuka dan membagikannya. Hal kedua adalah, orang itu ingin mengekspresikan perasaannya tapi tidak bisa menemukan kata-katanya. Mereka benar-benar tidak bisa. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengekspresikannya. Seringkali, yang saya lakukan adalah membimbing mereka, dan saya akan berkata, bolehkah saya membimbingmu dalam doa? Dan, saya sangat sering menggunakan kata-kata ini. Dan kamu juga bisa menggunakan kata-kata yang persis sama. Ini yang biasanya saya mulai. Saya berkata, mari, maukah kamu ulangi kata-kata ini? Dan kalau itu tidak sesuai dengan hatimu, kamu boleh hentikan saya. Sekarang, begini yang akan terjadi, salah satu dari dua kemungkinan. Saya akan benar dalam menilai emosi mereka, dan saya akan memicu emosi dari hati ketika saya membuat mereka mengucapkan kata-kata itu. Kemungkinan kedua yang bisa terjadi adalah saya benar-benar salah menebak. Saya salah. Jadi saya mungkin akan berkata, mari kita doakan ini. Tuhan Yesus, pada hari ayahku pergi, aku merasa begini, 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 dan begini. Pesertanya mungkin akan berkata, tidak, saya tidak merasa seperti itu sama sekali. Jadi, apa pertanyaanmu selanjutnya? Lalu, apa yang kamu rasakan? Dan di situ, kamu sudah memicu emosinya. Dia akan mulai berbicara. Jadi, bahkan jika kamu salah, dia akan berkata, bukan itu. Lalu kamu bisa bertanya, kalau begitu, apa sebenarnya? Jadi, kamu tetap menang, apapun hasilnya. Kalau kamu benar, kamu akan memicu emosinya. Kalau kamu salah, dia akan berkata, bukan itu maksudnya, lalu dia akan menceritakan yang sebenarnya, dan kamu tetap memicu emosinya. Jadi, ini adalah cara untuk memulai. Sekarang, ada beberapa kata yang sangat kuat yang sering saya gunakan. Saya cukup meminta meminta mereka mengulangi ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi saya. Sekarang, orang-orang yang pernah merasa sangat tidak berharga, terhina, dan dipenuhi rasa malu. Tahukah kamu ada orang yang tidak bisa mengucapkan, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi saya? Begitu saya mencoba meminta mereka mengucapkan, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi saya. Mereka tidak bisa. Mereka terhenti. Mereka langsung hancur. Dan karena segala sesuatu di dalam diri mereka berkata, dia tidak mengasihiku. Tidak ada yang bisa mengasihiku. Oke, sekarang saya tahu. Sekarang saya sudah masuk ke inti masalahnya. Saya sudah berada di ranah hati. Kalimat kedua yang akan saya gunakan, saya akan meminta mereka berkata, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi saya. Kalimat kedua saya adalah ini. Tuhan, terima kasih karena saya layak seharga hidup Yesus Kristus. Tahukah kamu ada banyak orang yang tidak bisa mengucapkan itu? Karena mereka benar-benar yakin di dalam hati mereka, karena dosa dan hal-hal yang telah mereka lakukan, mereka dipenuhi dengan penghukuman diri sendiri, penuh dengan kebencian terhadap diri sendiri. Mereka tidak bisa berkata, terima kasih karena saya layak seharga hidup Yesus Kristus, karena mereka tidak percaya bahwa mereka layak. Mereka benar-benar tidak percaya. Mereka merasa tidak berharga. Bagaimana mungkin Yesus mengasihi saya? Saya saja tidak mengasihi diri saya sendiri. Jadi ketika kamu mulai, mari kita ucapkan ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi saya. Terima kasih karena saya layak seharga hidup MU. Saya layak seharga hidup Yesus Kristus, karena itulah yang Engkau bayarkan untuk saya. Seringkali, kamu akan menemukan kantong besar rasa malu di hati mereka saat itu juga. Dan kamu akan masuk ke ranah hati. Kamu akan langsung masuk ke ranah itu. Nah, itu memang tidak selalu terjadi. Tapi, saya biasanya menguji hal itu di awal, hanya untuk melihat seberapa besar rasa malu yang ada di sana. Seberapa besar penghukuman diri dan kebencian terhadap diri sendiri yang ada di sana. Dengan hanya, meminta mereka mengucapkan kata-kata itu. Dan seringkali, saya akan menembus hambatan untuk tidak bisa mengekspresikan diri. Dan tahu-tahu, mereka sudah dalam emosi yang tak terkendali. Dan itulah yang saya inginkan. Sekarang kita bisa menyasar hati. Oke? Sekarang kita bisa menyasar kebohongan itu dan mengundang Tuhan untuk menyentuh kebohongan di kedalaman hati mereka dan mulai berbicara kebenaran ke dalamnya. Hambatan ketiga adalah orang tersebut mungkin tidak mau membuka diri.
Tapi, yang bisa kamu lakukan hanyalah, jika, jika mereka, jika kamu sudah melakukan hal-hal itu dan tidak ada yang terjadi, mungkin memang belum waktunya bagi mereka. Dan kamu mungkin perlu menunggu waktu yang lain. Lalu, apa yang harus kamu lakukan? Cukup berkati mereka. Katakan, Bapa, aku berdoa, terima kasih untuk Bill. Misalnya aku sedang mendoakan Bill. Terima kasih untuk Bill. Tuhan, berkati dia. Aku berdoa agar Engkau terus melayani dan menyentuh dia. Aku bersyukur karena Bill sangat berharga di mata MU. Bapa, aku berdoa saat kami terus menjalani proses ini, Engkau terus masuk lebih dalam lagi dan menyentuh hati Bill. Berkati dia dalam nama Yesus. Bill, aku rasa itu saja yang akan kami doakan untukmu saat ini. Mungkin nanti kami akan kembali lagi kepadamu. Apakah itu tidak apa-apa? Ya? Oke, bagus. Sekarang kita akan lanjut ke orang lain. Jadi kalau memang tidak ada apa-apa, saya salah, tidak ada yang terjadi dengan orang itu, lanjut saja ke orang lain. Jangan terus menggali dan memaksa mereka untuk terbuka. Kalau Roh Kudus tidak melakukan apa-apa, ya memang tidak ada yang terjadi. Yohanes pukul 5:19, aku hanya melakukan apa yang aku lihat Bapa lakukan, oke? Jadi itu hal kedua. Saya menggunakan kata-kata, saya menggunakan doa untuk mengakses, ranah hati itu untuk melihat apakah mereka terbuka. Apakah mereka siap? Untuk masuk ke ranah hati itu. Dan kalau mereka tidak siap, maka kita akan lanjut dan menjangkau orang lain dan melayani orang lain. Prinsip ketiga, saya mungkin akan membimbing orang untuk mengambil tanggung jawab atas bagian mereka atau respons mereka terhadap apa yang terjadi pada mereka. Jadi, salah satu hal pertama yang kadang perlu terjadi adalah pertobatan. Dan itu jika orang tersebut masih menyimpan banyak kepahitan, banyak kebencian terhadap pelaku, terhadap seseorang yang telah menyakiti mereka, seseorang yang telah melukai mereka. Atau, bagian lainnya adalah, mereka sebenarnya berada di posisi di mana mereka berkata, orang itu telah menghancurkan hidup saya karena apa yang dia lakukan. Sebenarnya, mereka sedang berada dalam penyembahan berhala dan mereka perlu mematahkan kuasa penyembahan berhala itu, menurunkan orang yang telah mereka anggap sangat penting dan berkuasa dalam hidup mereka dari tahta hati mereka, dan membiarkan Yesus, Mesias, menempati tempat itu. Dan itu akan terjadi melalui pertobatan. Jadi, mereka mungkin perlu bertobat atas dosa mereka sendiri. Atau misalnya saja, ada seorang wanita yang menjalani gaya hidup yang sangat promiscu dan akhirnya diperkosa. Dan sekarang sangat pahit dan marah kepada orang yang memperkosanya. Yang pertama mungkin adalah kebutuhan untuk bertobat atas dosanya sendiri karena telah membuka pintu bagi perzinahan, membuka pintu bagi kenajisan, menempatkan dirinya dalam posisi yang rentan. Tapi, itu tidak selalu terjadi. Seringkali, wanita itu sama sekali tidak ada hubungannya, tidak ingin diperkosa, dan tidak menempatkan dirinya dalam posisi yang rentan. Seseorang telah berbuat dosa terhadapnya. Jadi, dia tidak perlu bertobat atas dosa di pihaknya. Yang mungkin perlu dia pertobatkan adalah kepahitan dan penghakiman terhadap orang tersebut. Artinya dia terus memegang orang yang telah melukainya itu bertanggung jawab dan terus menyalahkan orang itu serta ingin dia membayar. Daripada membiarkan Yesus yang menanggung dan melepaskan serta mengampuni orang tersebut. Jadi, mungkin ada kebutuhan untuk tanggung jawab pribadi. Untuk memutus kuasa kepahitan, dosa, dan kemarahan yang ada di dalam hatinya sendiri. Jadi, dia harus melakukan itu terlebih dahulu, atau dia yang harus melakukannya lebih dulu. Setelah itu, kita bisa menangani virus yang sudah masuk ke dalam diri. Jadi, yang ingin kita lakukan pertama kali adalah mematahkan mentalitas korban. Jika orang itu terus berada di posisi seperti itu, di mana saya korban. Ini semua salah orang lain. Semua orang melakukan sesuatu pada saya. Tuhan membiarkan ini terjadi, jadi ini salah Tuhan. Ini semua salah orang lain. Kita harus mematahkan mentalitas korban itu terlebih dahulu dengan menunjukkan kepada orang tersebut bagian mereka dalam hal itu, tanggung jawab mereka, dan meminta mereka untuk bertobat serta mengampuni orang lain. Prinsip keempat adalah menangani perasaan seseorang terhadap Tuhan. Oke, sekarang maksud saya adalah mereka mungkin terjebak di posisi seperti Ayub, menyalahkan Tuhan,
marah kepada Tuhan atas hal-hal yang sebenarnya Tuhan tidak ada sangkut pautnya. Orang tersebut mungkin menyalahkan Tuhan atas keadaan dalam hidup mereka, menyalahkan Tuhan atas dosa orang lain dalam hidup mereka. Hal-hal semacam itu. Bagaimana kita menghadapinya? Ajak orang tersebut untuk membuka hati kepada Tuhan dan memintanya menunjukkan kebenaran. Misalnya, seseorang yang pernah dilecehkan atau disakiti saat masih anak-anak dan pertanyaannya adalah, Tuhan, kenapa Engkau membiarkan itu terjadi? Di mana Engkau saat itu? Tahukah kamu hal hebat yang bisa dilakukan? Tanyakan langsung padanya. Tanyakan langsung padanya. Saya pernah mendengar Tuhan mengatakan hal-hal yang luar biasa kepada orang-orang. Kamu tidak bisa menjawab itu untuk mereka. Tidak ada manusia yang bisa menjawabnya. Hanya Tuhan sendiri yang benar-benar mampu melayani orang tersebut. Jadi, jika emosi mereka sedang mengalir, mereka sedang terbuka. Ini terjadi, itu mengerikan, itu sangat buruk. Aku sendirian, aku tidak berdaya. Mereka melakukan ini padaku, mereka melakukan itu padaku. Pertanyaannya adalah, Tuhan, apa yang ingin Engkau katakan? Bapa, Engkau melihat situasi itu. Di mana Engkau? Apa yang ingin Engkau sampaikan? Biarkan dia yang berbicara tentang hal itu. Jangan kamu yang mencoba menjawabnya. Mereka sudah tahu semua jawaban intelektual dari Alkitab. Yang tidak diketahui hati mereka adalah apa yang Tuhan ingin katakan. Ini seperti Ayub 42:5, ketika Ayub akhirnya mendapat pewahyuan tentang kebenaran siapa Tuhan itu, dia berkata, Tuhan, sebelumnya aku hanya mendengar tentang Engkau dari orang lain. Sekarang mataku sendiri melihat Engkau. Sekarang aku tahu siapa Engkau sebenarnya. Oleh karena itu, aku menyesal, aku menarik perkataanku dalam debu dan abu. Tuhan, aku melihat kebenaran siapa Engkau. Biarkan Tuhan menyatakan dirinya sendiri kepada orang itu. Kamu mungkin akan dipimpin untuk meminta orang tersebut melepaskan rasa menyalahkan terhadap Tuhan. Maksud saya adalah orang itu masih, berkata, ya, Tuhan melakukan ini dan Tuhan melakukan itu. Pada akhirnya, kamu ingin bertanya kepada mereka, apakah kamu bersedia melepaskan Tuhan dari pertanggungjawaban atas semua hal itu? Semua tuduhan di hatimu terhadap Tuhan, kepahitan di hatimu terhadap Tuhan? Karena inilah kebenarannya. Tuhan adalah satu-satunya sumber hidupmu. Dia satu-satunya yang bisa menyembuhkanmu. Tapi selama kamu masih pahit terhadapnya, kamu menutup diri darinya, kamu menghalanginya, kamu menjauhkannya, dan kamu tidak akan bisa disembuhkan selama kamu terus seperti itu. Apakah kamu bersedia melepaskan pertahanan itu? Apakah kamu bersedia melepaskan kepahitanmu terhadap Tuhan dan membebaskan Tuhan dari pertanggungjawaban atas apa yang kamu anggap sebagai kesalahannya? Dan, jika orang itu mau melakukan itu, seringkali itu akan membuka pintu bagi mereka untuk mengalami pengalaman Ayub 42:5. Sekarang aku melihat MU. Sekarang aku melihat kebenarannya. Dan mereka bisa mengalami Tuhan. Jangan menjawab atas nama Tuhan. Jangan katakan kepada mereka apa yang menurutmu Tuhan ingin mereka dengar. Biarkan Tuhan sendiri yang berbicara kepada mereka. Dia hidup. Kita adalah domba-dombanya. Kita bisa mendengar suaranya. Orang-orang sangat mampu mendengar suara Tuhan. Mereka tidak butuh, pendapatmu. Dan Tuhan tidak membutuhkan kata-katamu untuk berbicara kepada mereka. Dia bisa berbicara secara langsung. Tugasmu adalah membawa mereka ke hadapan Tuhan dan membiarkan Dia yang berbicara. Prinsip nomor 5, kamu mungkin perlu membantu mereka menghadapi perasaan mereka terhadap orang lain. Jadi, lanjutkan ke apa yang ada di hati mereka tentang orang yang melukai mereka. Entah itu ayah, ibu, paman, pelatih, saudara laki-laki atau perempuan, siapapun yang benar-benar melukai mereka. Dengan kata lain, aspek api dari virus itu. Apa yang terjadi? Kakak laki-laki saya memperkosa dan menyakiti saya. Begitu, ya? Jadi, sekarang kita perlu menangani perasaan tentang kakak itu. Bisakah kamu ceritakan kepada Tuhan bagaimana perasaanmu? Biarkan mereka meluapkan emosinya dan di tengah-tengah itu. Saat mereka merasakan kemarahan, luka, dan sakitnya, kamu cukup ajukan pertanyaan ini. Tuhan Yesus, Engkau ada di sana. Apa yang ingin Engkau katakan? Apa yang ingin Engkau bagikan? Apa yang seharusnya terjadi pada anak laki-laki kecil itu? Dan yang kamu lakukan, atau pada anak perempuan kecil itu, biarkan dia berbicara. Biarkan dia. Jadi, mereka perlu mengungkapkan isi hati mereka lalu membiarkan Tuhan melayani mereka. Dan sekali lagi, kamu akan menggunakan proses yang sama. Mereka akan meluapkan rasa sakit, meluapkan penderitaan, kemarahan, lalu kamu akan mengundang Tuhan untuk menyampaikan kebenaran.
Tuhan, apa kebenarannya? Siapa anak laki-laki kecil itu? Apa yang ingin kau katakan kepadanya? Siapa anak perempuan kecil itu? Apa yang ingin kau katakan kepadanya? Dan biarkan mereka mendengarkan. Dan biarkan mereka, kamu bisa melihat kepahitan dan kebencian itu perlahan-lahan mencair. Sekali lagi, ketidakmampuan untuk mengampuni adalah indikator dari penyembahan berhala. Dan jika seseorang benar-benar terhalang oleh ketidakmampuan untuk mengampuni, kadang-kadang saya berkata seperti ini, apakah kamu bersedia membiarkan Yesus membayar untuk orang itu? Tidak. Tidak. Mereka harus membayar. Saya tidak akan pernah memaafkan mereka. Lalu saya berkata, oke, kalau begitu, mari kita berdoa seperti ini, dan bolehkah saya memimpin kamu berdoa, tapi kamu hentikan saya kalau itu tidak ada di hatimu. Ya, kamu boleh memimpin saya berdoa. Jadi saya minta mereka berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, darah MU tidak cukup untuk membayar dosa orang itu. Aku meludahi wajah MU dan menginjak-injak darah MU. Aku menolak darah MU. Dan mereka berkata, tapi saya tidak bisa mengucapkan itu. Oh, tidak. Sebenarnya kamu sudah mengatakannya. Itulah yang disebut dengan tidak mengampuni. Tidak mengampuni berarti menolak Yesus. Tidak mengampuni berarti berkata, saya menolak menerima pembayarannya. Lalu mereka akan berpikir dan berkata, apa benar itu yang saya katakan? Itu persis yang kamu katakan. Kamu bilang pelaku harus membayar. Yesus menawarkan diri untuk membayar, tapi kamu menolak pembayarannya. Serius? Iya, benar. Nah, itu secara kognitif. Itu ada di pikiran mereka, tapi seringkali hal itu meruntuhkan benteng di pikiran mereka yang menghalangi akses ke hati. Saya bilang, saya akan memimpinmu dengan cara apapun. Kamu tinggal pilih. Tuhan Yesus, darah MU sudah cukup. Karena darah MU aku mengampuni. Atau, kalau kamu mau, Tuhan Yesus, darah MU tidak cukup. Aku menolak darah MU. Aku menginjak-injak darah MU. Aku menuntut orang itu membayar. Kamu tidak bisa memilih keduanya. Cukup katakan padaku kamu mau yang mana, dan saya akan memimpinmu berdoa sesuai pilihanmu. Akhirnya, ketika mereka menyadarinya, mereka akan meruntuhkan benteng yang ada di pikiran mereka. Aku tidak akan pernah mengampuni orang itu. Ketika mereka sadar bahwa ketidakmauan mengampuni adalah penyembahan berhala. Aku telah meninggikan orang itu. Aku telah menjadikan orang itu sebagai Tuhanku. Aku menolak darah Yesus, menolak pembayarannya, dan menolak membiarkan dia yang membayar. Ketika mereka menyadari hal itu secara kognitif, mereka akan meruntuhkan benteng itu. Ingat bahwa 2 Korintus pasal 10 ayat 3-5 mengatakan, runtuhkanlah benteng-benteng. Itu adalah benteng yang menghalangi akses ke hati. Jadi, ketidakmauan mengampuni bisa diruntuhkan berkali-kali dengan cara itu, yaitu dengan meruntuhkan penyembahan berhala dan mengungkapkan penolakan terhadap darah Yesus. Oke, jadi, itu dalam konteks berurusan dengan orang lain. Hal keenam yang mungkin perlu dilakukan adalah pembersihan dari kenajisan dosa dan penyembuhan dari luka-luka. Maksud saya, dosa tidak hanya menghalangi kita dari hubungan dengan Bapa, tetapi juga menajiskan dan melukai. Dan seringkali orang hanya meminta pengampunan dari Tuhan, tetapi mereka belum pernah dibersihkan atau disembuhkan. Izinkan saya memberikan sebuah contoh. Ini seperti seorang ayah berkata kepada anak laki-lakinya yang masih kecil, "Nak, jangan lari ke jalan. Kalau kamu lari ke jalan, ayah akan memukulmu. Ada batas di sini. Jangan lewati garis trotoar ini. Kalau kamu melewati garis itu, ayah akan memukulmu karena kamu berdosa. Kamu telah berbuat salah." Anak itu lari ke jalan, tertabrak mobil, terjatuh ke tanah, kakinya patah, dan tubuhnya penuh lumpur dari kepala sampai kaki. Dia punya 3 masalah. Dia berdosa, melanggar perintah ayahnya. Masalah kedua, kakinya patah. Masalah ketiga, dia kotor, tubuhnya penuh lumpur akibat kecelakaan dan juga berlumuran darah. Apa yang harus kita lakukan? 3 hal. Dia perlu bertobat dan meminta ayahnya untuk memaafkannya, agar hubungannya dengan sang ayah bisa dipulihkan. Banyak orang berhenti sampai di situ. Mereka tidak pernah. Itu seperti, "Nak, kamu melanggar perintah ayah. Kamu harus minta maaf." "Baik, ayah. Ayah benar. Aku salah. Aku berdosa. Maafkan aku," dan selesai di situ. Nah, ayah mana yang akan melakukan itu? Tidak. Kita perlu melangkah ke tahap berikutnya. Bawa anak itu ke rumah sakit. Biarkan dokter mengobati kakinya yang patah dan memasang gips, lalu membersihkan dia dari darah dan lumpur serta semua kotoran, hasil dari dosa, pelanggaran,
akibat berlari di jalan. Jadi, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Ketika seseorang telah berdosa, mereka perlu bertobat dan menerima pengampunan, serta dibersihkan dan disembuhkan. Ketika mereka menjadi korban dosa orang lain, ada kebutuhan untuk mengampuni, memaafkan orang yang telah berbuat dosa kepada mereka, tapi juga 2 hal lainnya tetap diperlukan. Mereka telah terluka, mereka telah tersakiti, jadi kita perlu Tuhan datang dan menghapus kebohongan, menyembuhkan luka dan emosi. Dan jika itu, terutama jika itu adalah dosa seksual, ada kenajisan, pencemaran, perasaan seperti, aku kotor, aku najis, aku sudah hancur. Aku sudah rusak sekarang. Kita perlu dibersihkan dari hal itu. Jadi darah Yesus dicurahkan bukan hanya untuk pengampunan, tetapi juga untuk membersihkan dari kenajisan dan menyembuhkan luka serta kerusakan. Jadi kita ingin ketiga hal itu terjadi. Kita akan membawa peserta ke hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan. Untuk diampuni jika mereka membutuhkannya, untuk mengampuni orang lain jika mereka perlu. Lalu agar virus itu diangkat, kebohongan itu dihapuskan, digantikan dengan kebenaran, dan pencemaran serta kekotoran akibat dosa orang lain terhadap mereka dibersihkan, sehingga mereka bisa dibersihkan dan disembuhkan. Jadi kita perlu berdoa untuk semua hal itu. Dan sekali lagi, saya tidak akan bisa menjelaskan secara detail bagaimana melakukannya. Itu adalah tugas praktis, di mana kamu harus mempraktikannya langsung bersama mentor yang membimbingmu belajar bagaimana memfasilitasi. Oke? Prinsip ketujuh adalah kita harus berurusan dengan perasaan terhadap diri sendiri. Banyak sekali orang yang memiliki banyak rasa malu, yang merupakan suatu kesalahan, yaitu membenci diri sendiri. Musuh telah menanamkan penghukuman diri, kebencian terhadap diri sendiri di hati mereka, perasaan tidak berharga, dan jadi kita bagaimana kita akan mengatasi hal itu, minta mereka mengungkapkan hal itu kepada Tuhan. Saya merasa tidak berharga, saya tidak pernah menjadi apa-apa, tidak ada yang pernah berhasil dalam hidup saya. Biarkan mereka mengungkapkan itu dengan emosi, dan kita akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau katakan? Apa kebenarannya? Apa yang seharusnya diberikan kepada anak perempuan kecil itu, kepada anak laki-laki kecil itu, dan biarkan dia melayani. Dia akan menukar rasa malu dengan kemuliaan. Dia akan menghapus rasa malu itu dan memberikan kemuliaannya kepada mereka. Mereka akan keluar dari pengalaman itu untuk pertama kalinya merasa dicintai, untuk pertama kalinya merasa berharga. Baik, ya. Prinsip nomor 8. Hadapi ketidakmampuan untuk mengampuni diri sendiri. Jadi, seseorang mungkin berkata, saya sudah terlalu banyak berbuat dosa. Sayalah orang yang melakukan hal-hal mengerikan kepada orang lain. Sayalah orang yang telah merusak hidup orang lain. Saya tidak akan pernah bisa memaafkan diri saya sendiri. Sekali lagi, hal yang sama adalah mereka. Mereka sedang berada dalam penyembahan berhala. Mereka menyembah diri mereka sendiri. Mereka menempatkan diri mereka di atas tahta dan berkata, saya sudah begitu banyak berdosa sehingga darah Yesus tampaknya. Efektif untuk mengampuni dosa semua orang kecuali dosa saya. Padahal, pada kenyataannya, itu adalah kesombongan. Apa yang membuat dosamu begitu istimewa dan berbeda sehingga darah Yesus tidak tersedia untuk membersihkan dosamu? Dan terkadang saya akan membawa mereka ke Roma pasal 14 ayat 4. Ini adalah ayat yang sangat kuat. Ini untuk orang-orang yang kesulitan, mengampuni diri sendiri. Dan Roma pasal 14 ayat 4 akan, memberitahu kita seperti ini. Siapakah? Kamu sehingga menghakimi hamba orang lain? Kepada tuannya sendiri ia berdiri atau jatuh, dan ia akan berdiri, sebab Tuhan berkuasa membuatnya tetap berdiri. Jadi saya pernah berkata kepada orang-orang, kamu ini hambanya siapa? Apakah kamu milik dirimu sendiri? Apakah kamu bos atas dirimu sendiri? Tidak, saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Yesus, Sang Mesias. Oke, kalau kamu miliknya, lalu siapa kamu sehingga menghakimi hambanya? Tadi kamu bilang kamu adalah hambanya. Kenapa kamu sibuk menghakimi dirimu sendiri? Kamu sedang menghakimi hamba milik orang lain. Kamu tidak akan berdiri di hadapan pendapatmu sendiri. Kamu akan berdiri di hadapan pendapat Tuhan. Jadi mari kita tanya kepadanya apa yang dia katakan tentang dirimu, dan kamu bisa membawa orang itu ke hadirat Tuhan. Tuhan,
Apa yang engkau katakan tentang aku? Siapa aku? Seperti apa aku di mata MU? Dan seringkali orang akan mengalami pengalaman yang sangat kuat bersama Tuhan di mana dia menunjukkan seperti apa rupanya. Seperti apa mereka di matanya. Lalu kamu bisa menuntun mereka untuk mengampuni diri sendiri, sama seperti kamu akan menuntun siapapun juga. Eh, dan biasanya ada dua kemungkinan. Tuhan Yesus, darah MU cukup untuk membayar semua hal buruk yang telah aku lakukan kepada orang lain. Darah MU cukup untuk menebus semua dosaku. Karena darah MU, aku mengampuni diriku sendiri. Tuhan, aku menerima pengampunan MU dan sekarang aku sepakat dengan MU. Aku mengampuni diriku sendiri. Jika mereka tidak mau mengucapkan itu, maka tuntunlah mereka dengan cara yang lain. Katakan, baiklah, mari kita berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, darah MU tidak cukup untuk membayar dosaku. Darah MU membayar dosa semua orang lain, tapi tampaknya dosaku begitu istimewa dan berbeda sehingga bahkan darah MU pun tidak bisa menutupinya. Dan biasanya mereka akan berkata, saya tidak bisa mengucapkan itu. Loh, kenapa tidak? Kamu sebenarnya sudah mengatakan itu kok. Itulah yang disebut dengan ketidakmauan mengampuni, yaitu menolak darah Yesus, menginjak-injak darahnya, meludahi wajahnya, dan berkata, Yesus, engkau sia-sia mati dan menumpahkan darah MU untukku karena aku tidak menerimanya. Apakah aku benar-benar mengatakan itu? Ya, memang itulah yang sedang kamu katakan. Jadi, aku akan menuntunmu dengan cara apapun. Darah MU sudah cukup. Karena darah MU, aku mengampuni diriku sendiri. Darah MU tidak cukup. Dan karena tidak cukup, aku akan terus mengutuk diriku, menghakimi diriku, dan menuntut diriku sendiri. Salah satu dari dua pilihan itu. Mana yang kamu pilih? Biasanya orang akan meruntuhkan benteng itu dan, mereka akan, bersedia untuk mengampuni diri mereka sendiri. Prinsip nomor 9, mintalah kepada Tuhan untuk membuka pintu agar Bapa dapat menyatakan dirinya kepada orang itu. Kamu ingin Tuhan menyatakan dirinya kepada, orang tersebut. Jadi, Tuhan, siapakah engkau? Sekarang kita akan membahas hubungan dengan Tuhan. Ingat, ada 3 orang. Kita harus mengurus hubungan dengan orang yang berbuat dosa atau menyakiti saya. Kita juga perlu mengurus hubungan dengan diri sendiri. Dan sekarang kita sedang membahas hubungan dengan Tuhan. Tuhan, siapakah engkau? Siapakah engkau? Apa yang engkau katakan tentang saya? Siapa? Siapa saya? Menurut MU, saya ini seperti apa? Dan biarkan Tuhan melayani orang itu. Oke, jadi itu adalah hal yang sangat kuat dan penuh kuasa. Dan prinsip terakhir yang akan kita lakukan, biasanya, di banyak seminar, ada sesi untuk mewariskan berkat dari Bapa. Lalu ada juga waktu di akhir acara ketika kami memberikan kartu nama beserta arti nama mereka. Dan itu adalah momen untuk mewariskan berkat kepada orang tersebut. Jadi, bagaimana cara memberkati seseorang? Sekali lagi, seringkali orang tidak memahami apa itu berkat. Terutama dalam keluarga, orang-orang sering mendoakan semua masalah anggota keluarganya. Misalnya mereka akan berkata, ya Tuhan, aku berdoa untuk suamiku. Aku berdoa supaya engkau memberinya hati yang mengasihi MU, supaya dia ingin melayani MU dan mengikuti MU. Dan, Tuhan, supaya dia punya waktu teduh secara rutin dengan MU. Dan Tuhan, supaya dia haus akan firman MU. Nah, tahu nggak, saat kamu mendoakan semua hal itu, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kamu sedang menghakimi suamimu. Kamu sedang mendoakan semua masalahnya, dia biasanya nggak punya waktu teduh, aku berdoa supaya dia punya. Dia nggak sungguh-sungguh mencari engkau, aku berdoa supaya dia melakukannya. Itu bukan berkat. Itu justru akan membuat dia menutup diri, itu akan menutup hatinya. Jadi, berkat itu bukan mendoakan semua masalah seseorang. Berkat adalah mendoakan kualitas baik yang kamu lihat dalam diri mereka. Bapa, kalau aku sedang dalam kelompok dan mendoakan, Bill lagi. Misalnya, Tuhan, aku berterima kasih untuk Bill. Tuhan, terima kasih karena dia begitu berharga sampai engkau rela memberikan hidup Yeshua Mesias, karena itulah harga yang engkau bayar untuknya. Bapa, terima kasih karena Bill sangat berarti bagi MU. Tuhan, aku memberkati Bill dengan rasa kehadiran MU yang kuat dan intim. Bapa, aku berterima kasih karena saat engkau memandang Bill, engkau melihat seorang pria yang mengasihi MU, yang ingin mengenal MU, yang sungguh-sungguh melayani MU. Bapa, aku merasakan engkau bersuka cita atas Bill, bahwa dia adalah kesenangan bagi MU. Bapa,
Maukah engkau biarkan Bill melihat hari ini betapa dia adalah sukacita dan harta yang berharga? Betapa engkau mengasihinya. Bapa, maukah engkau biarkan Bill merasakan hari ini bagaimana rasanya benar-benar dikasihi hanya karena siapa engkau, bukan karena apa yang bisa engkau lakukan? Tuhan, curahkan berkat MU atas Bill saat ini. Curahkan hidup dan kasih MU atas dirinya dan biarkan dia merasakannya. Tuhan, tambahkan kehadiran MU atas Bill saat ini. Biarkan dia merasakan apa yang ada di hati MU untuknya. Dan Bapa, aku memberkati Bill. Terima kasih karena dia adalah pria Allah yang Engkau kasihi. Dalam nama Yesus. Oke, itu hanya contoh dari apa yang mungkin kamu doakan. Kamu akan belajar gaya doamu sendiri sesuai dengan kepribadianmu, dan Tuhan akan memakai kepribadianmu. Kamu tidak akan seperti saya. Kamu tidak akan seperti mentor MU. Kamu juga tidak akan seperti orang lain. Tuhan akan memakai kepribadianmu dalam melayani dan memberkati orang lain. Tapi ini hanyalah beberapa hal umum yang sering kita gunakan. Dan ada lembar ringkasan kecil di buku panduan tim pelayananmu yang membahas 10 prinsip yang baru saja kita bicarakan. Jadi, semua hal ini adalah hal-hal yang akan terjadi di dalam kelompok kecil. Izinkan saya dengan cepat membahas beberapa hal spesifik yang mungkin akan kamu lakukan. Meminta peserta untuk membagikan perasaan mereka, lalu meminta mereka untuk mendoakan perasaan itu dengan suara keras. Kamu juga bisa memimpin mereka dalam doa, seperti yang baru saja kita bicarakan. Kamu bisa menyampaikan kata-kata nubuat kepada mereka, tapi saya menganjurkan agar tidak terlalu sering menggunakan kata-kata nubuat, karena seringkali itu mendahului pelayanan Tuhan. Terutama saat waktu berkat. Waktu berkat adalah saat kamu boleh menyampaikan kata-kata nubuat, tapi bukan saat kita sedang meminta Tuhan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan virus. Kamu boleh berdoa secara profetik atas mereka pada waktu berkat. Sekarang, jika memang tidak ada urapan profetik dalam hidupmu, jangan khawatir soal itu. Tapi kalau memang ada, waktu berkat adalah saat yang tepat untuk melakukannya. Kamu boleh melepaskan dan mengucapkan berkat ke dalam hidup mereka. Kamu juga bisa mematahkan kuasa kutuk atau sesuatu yang telah dilakukan musuh. Kamu mungkin mendapati dirimu mengusir atau menegur roh-roh jahat. Dan, kita tidak akan membahas soal menegur roh-roh jahat pada waktu ini. Tapi, sekali lagi, saya tidak pernah mencari-cari setan, mereka yang menemukan saya. Kalau memang ada roh jahat di sana dan mereka menampakkan diri, ya, saya akan menghadapinya. Dan cara saya melakukannya adalah meminta mereka menyingkir, lalu saya akan mencari virus yang mereka makan. Mereka memakan kebohongan. Setan tidak bisa ada di sana tanpa kebohongan dan kegelapan. Jadi saya mencari kebohongan yang mereka makan, virus mereka ada di hati. Itulah yang menarik dan itulah yang dipegang oleh setan. Ketika kamu menghilangkan virus dan kebohongan itu, semuanya sudah tidak ada lagi. Setan tidak punya apa-apa lagi untuk dipegang. Dan caranya sangat sederhana, kamu cukup berkata, kamu masih punya sesuatu lagi di sini untuk dipegang? Tidak? Bagus. Pergi. Pergilah ke tempat yang Yesus Kristus perintahkan kepadamu. Dan mereka melakukannya. Kalau, kamu membiarkan kebohongan itu tetap ada. Kalau kamu membiarkan virus itu tetap ada yang menjadi tempat roh jahat itu menempel, kamu akan menghadapi pertempuran untuk mencoba mengusir roh jahat itu, dan kalau virusnya masih ada, mereka akan kembali. Yeshua berkata mereka bisa kembali dengan tujuh yang lebih buruk dari diri mereka sendiri. Jadi, ini bukanlah, kita tidak terlalu banyak membahas tentang pelepasan dari roh jahat dan membebaskan orang dari setan. Tapi cukup saya katakan di titik ini, akan jauh lebih efektif jika kamu menghilangkan virus dan kebohongan yang mereka pegang, lalu memerintahkan mereka untuk pergi. Daripada kamu hanya mulai berteriak pada mereka, menjerit-jerit, berdoa dalam bahasa roh, memerintahkan setan untuk pergi, tapi kamu tetap membiarkan virusnya ada di situ. Ya, mereka akan kembali lagi dan, menempel lagi pada virus itu. Hilangkan virusnya, mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dipegang. Mereka akan pergi dengan mudah, oke? Kamu mungkin akan menemukan dirimu. Oke, hal berikutnya yang saya tulis di catatan, menghilangkan, virus yang dipegang oleh roh jahat itu. Itu adalah cara paling mudah untuk menyingkirkan mereka.
Kamu mungkin mendapati dirimu berbicara atau memberkati dengan kata-kata, dengan tatapan mata. Kamu mungkin juga menyentuh seseorang di bahunya. Sebelum menyentuh, mohon minta izin terlebih dahulu, terutama, kepada orang-orang yang pernah mengalami pelecehan seksual, atau kekerasan. Mereka sangat sensitif terhadap sentuhan. Jangan menyentuh tanpa meminta izin. Dan, hal terakhir adalah sadarilah agar tidak mengambil, sampah emosional dari orang lain. Di akhir kelompok, saya selalu mendorong para fasilitator untuk berdoa doa pembersihan agar membersihkan kelompok dan diri mereka sendiri dari segala macam. Kenajisan, kotoran yang mungkin berasal dari seseorang dan bisa mencoba menempel atau melekat pada dirimu. Jadi, kamu cukup berdoa doa pembersihan, untuk menghilangkan hal itu. Dan sekali lagi, mentor kamu, dan pelatih fasilitator kamu akan membantu dengan hal itu dan, membagikan hal-hal tersebut kepadamu. Jadi, ini adalah beberapa hal umum yang sering terjadi dalam pelayanan. Ini semacam rangkuman tentang Yesus, penasihat ajaib, dan proses pelayanan dasar yang secara konsisten kami gunakan di FFI untuk membawa orang-orang ke dalam hadirat Tuhan. Dan sekali lagi, prinsip dasar utamanya adalah Yohanes pasal 5 ayat 19, aku hanya melakukan apa yang aku lihat Bapa lakukan. Kita hanya ingin melakukan apapun yang Tuhan lakukan untuk mengidentifikasi hambatan dan penghalang di hati orang-orang agar bisa dihilangkan, dan membebaskan mereka dari kebohongan. Yohanes pukul 8.32 adalah prinsip kunci lainnya di mana Yeshua berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi, itu bukan kebenaran di pikiran. Itu adalah kebenaran di hati. Sekali lagi, jangan jalani semua proses dari 10 hal ini jika kamu tidak punya ikan di kail. Semua ini, mencakup, atau semuanya mengasumsikan bahwa kamu sudah berada di ranah hati. Kamu sedang melayani hati seseorang. Kamu tidak perlu bertanya, apa kebohongannya? Apa kebenarannya? Jika kamu hanya berada di pikiran. Kembali dan tunggu sampai kamu benar-benar berada di hati seseorang. Dan sekali lagi, dalam kelompok kecil, ini sangat mudah dilakukan karena pada akhirnya, pasti ada seseorang, bahkan lebih dari satu orang, yang datang ke kelompok dengan hati yang terguncang dan kamu akan melayani mereka. Oke? Jadi, saya rasa kita akan akhiri sampai di sini. Izinkan saya berdoa untukmu sekarang. Dan saya percaya ini, fakta bahwa Anda mengikuti pelatihan ini menunjukkan bahwa Tuhan telah memilih Anda. Tuhan telah memilihmu secara khusus. Dia akan memakai kamu dengan luar biasa dalam pelayanan untuk menyentuh hati orang-orang, membebaskan mereka, dan membawa mereka ke dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, mari kita kembali ke awal, Markus pasal 2. Orang-orang yang datang ke kelompokmu seperti orang lumpuh laki-laki atau orang lumpuh perempuan. Mereka adalah orang-orang yang lumpuh. Kamu tidak bisa menyembuhkan mereka. Mereka tidak bisa menyembuhkannya. Kamu tidak bisa menolong mereka. Mereka pun tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Tugasmu adalah membawa mereka ke dalam hadirat Tuhan sendiri. Dan Dia yang akan menyentuh hati mereka, menghapus kebohongan, dan menyampaikan kebenaran. Dan ketika mereka menerima kebenaran itu di dalam hati mereka, kebenaran itu benar-benar membebaskan mereka. Dan, itulah tugas yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu membawa orang-orang ke dalam hadirat Tuhan dan menyaksikan mukjizat terjadi. Jadi, memfasilitasi pelayanan Yesus itu luar biasa. Pada dasarnya, kamu bukanlah orang yang melakukan pelayanannya. Kamu membawa orang-orang ke dalam hadirat Tuhan dan membiarkan Dia yang melakukan pelayanannya. Tugasmu adalah hadir, menjadi sahabat bagi orang yang lumpuh, membawa pria atau wanita lumpuh itu ke hadapan Yesus, dan menyaksikan mukjizat terjadi di depan matamu. Dan, ini adalah salah satu pekerjaan paling menarik yang bisa kamu lakukan. Saya selalu menyukainya setiap kali melakukannya. Kamu juga akan merasakannya. Saya percaya Tuhan telah memilihmu untuk pekerjaan ini, mengurapimu untuk tugas ini. Saya hanya ingin berdoa untukmu. Jadi, Bapa, aku berterima kasih untuk setiap orang yang mengikuti pelatihan ini. Setiap pria, setiap wanita, setiap pasangan suami istri, setiap orang lajang, setiap anak laki-laki atau perempuan. Bapa, aku berdoa agar Engkau mengurapi dengan kuasa setiap orang yang mengikuti pelatihan ini. Aku berdoa agar Tuhan memakai kamu dengan luar biasa untuk menyentuh hati orang lain, agar Tuhan mengurapimu.
Aku melepaskan pengurapan atasmu untuk hanya melakukan apa yang Bapa lakukan dan membawa orang-orang ke dalam hadirat Yeshua HaMashiach, Yesus Sang Mesias. Biarkan dia melayani kebenaran kepada mereka dan membebaskan mereka. Bapa, aku bersyukur untuk setiap orang. Aku memberkatimu. Aku memberkati hidupmu. Aku memberkati rohmu. Aku memberkati pikiranmu. Aku memberkati emosimu. Aku memberkati keintimanmu dengan Tuhan. Aku memberkati keluargamu. Aku memberkati pelayananmu dalam nama yang perkasa, Yeshua Mesias. Amin.